Jawa yang beranggotakan saya Sawardalia Putri, saya Jessica Pratiwi, saya Reviani, saya Nurul Rajni, saya Cinta Pratiwi, saya Garam Dandi. Selamat menyaksikan. Oke, di sini ada 7 percobaan. Yang pertama ada membuat baterai buah dari buah-buahan. Yang kedua ada mengetahui jenis buah-buahan yang dapat digunakan sebagai baterai. Yang ketiga menjelaskan prinsip sel kota dari baterai buah. Yang keempat mengukur kuat arus yang dihasilkan dari baterai buah. Dan yang terakhir yang kelima adalah mengukur voltase yang dihasilkan dari baterai buah. 12 buah penjepit buaya, 1 buah lampu LED, 6 buah lempeng tembaga atau koin, 6 buah lempeng seng atau kaleng susu, 4 buah kabel penghubung, 1 buah multimeter, yang 1 buah pisau, 5 buah tomat, 5 buah lemon, 5 buah jeruk nipis, 1 buah gunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami memiliki alat dan bahan seperti di video tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan bahan tambahan yaitu tomat dan kentang. Mohon maaf kita mengambil gambarnya di berbeda hari. Pertama-tama kita belah kabel terlebih dahulu. Setelah terbelah seperti video tersebut, selanjutnya di sini kita membuat lempeng seng berbentuk lingkaran. Di sini Jessica mencoba untuk menutupi capitan buaya dengan karet. Setelah itu kita memasukkan lempeng tembaga dan lempeng seng ke dalam lemon. Kita menggunakan pisau agar kita memudahkan untuk memasukkan lempeng tembaga dan lempeng seng tersebut. Ini proses memasukkan lempeng seng yang telah kita buat terlebih dahulu. Setelah itu kita mencoba untuk menyambungkan, tetapi listrik yang disambungkan ke dalam lampu tersebut tidak menyala atau tidak sampai. Kita terus mencoba, tetapi hasilnya tetap nihil dan tidak menyala. Karena volt yang dikandung oleh lampu tersebut adalah 2,5 volt, sedangkan di dalam lemon tersebut tidak sampai sebesar 2,5 volt. Setelah kita merakit kembali terus-menerus, tetapi hasilnya tetap nihil karena lampu yang digunakan adalah 2,5 volt ya guys ya. Jadi kita harus menggunakan lampu LED yang berbentuk kecil. Setelah kita pasrah dan bertanya ke Bu Nenden, di kemudian hari kita menggunakan lemon baru dan memasukkan uang logam dan lempeng seng yang telah kita buat terlebih dahulu. Setelah itu kita mencoba untuk kembali lagi menyambungkan kabel-kabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita terus mencoba dengan rasa penasaran yang ingin tahu apakah bisa menyala atau tidak dengan lemon ini. Di sini kita menambahkan lemon menjadi 5 yang asalnya 3. Setelah kita mencoba beberapa kali ternyata tetap tidak menyala. Dan kita pun memiliki ide untuk meregangkannya. Ternyata setelah diregangkan lampu tersebut menyala seperti di dalam video tersebut. Tetapi menyalanya tidak berbinar-binar ya guys ya, hanya sekecil saja. Nah, seperti di dalam video tersebut. Nah, setelah kita menyala lampunya, kita menghitung volt yang terdapat dalam buah lemon tersebut. Kira-kira berapa ya volt yang terkandung dalam lemon tersebut? Dan ternyata volt yang terkandung dalam buah lemon tersebut adalah 4,4 ampere meter, yang terkandung dalam buah lemon tersebut adalah 118,8. Nah, selanjutnya kita mencoba lagi di buah yang berbeda, yaitu di jeruk nipis. Di sini kita pasang lagi logam dan lempeng tembaganya sama seperti sebelumnya di jeruk lemon.
Nah, di sini kita sambung-sambungkan lagi kabelnya sampai semuanya tersambungkan, sama seperti yang ada di video tersebut. Nah, kalau semuanya telah selesai disambungkan, kita lihat, nah, di lampunya nyala atau tidak. Dan ternyata setelah kita coba, lampunya ternyata nyala, seperti di buah lemon tadi. Lanjut, kita hitung voltnya berapa. Di sini kita sambungkan lagi multimeternya dengan kabel yang tersambung dengan jeruk nipis itu. Ternyata volt yang terkandung dalam jeruk nipis adalah 4,7. Di sini kita lanjut untuk menghitung ampernya berapa. Dan ternyata ampere yang terkandung dalam jeruk nipis adalah 132. Lanjut, kita potong buah tomat, kita masukkan lagi logam koin tembaga, terus seng ke dalam buah tomat. Kita akan mencoba buah tomat apakah menghasilkan listrik atau tidak. Setelah kita rakit buah tomat tersebut, kita tempel-tempel, kita capit, lalu di sini kita agak kesusahan ya karena buah tomat itu, oh ini nih, ternyata lampunya tidak menyala guys. Lampu di buah tomat tidak menyala. Setelah kita coba pun tidak menyala. Dan ini masih, oh ini menyala guys. Ini rangkaian, kalau tidak salah rangkaian paralel ya, tidak menyala. Kita uji tegangan dan arusnya. Kita lihat ini arus tomat sebesar 4,4 volt dan arusnya 0,18 dan lampu di buah tomat pun tidak menyala guys, tetap tidak mau menyala. Oh, menyala jika salah satu si pencapitnya didekatkan, yang satu menyala dan salah satu tidak menyala gitu guys. Terus kemudian di sini kita masih mencoba, dan ini rangkaian rangkaian paralel dari buah lemon ya. Sepertinya tidak menyala, dan ini kita cek arus dan tegangan dari buah lemon yang rangkaian paralel. Kita cek sebesar 0,14 sama ternyata guys, tidak mengaruh rangkaian seri dan paralel. Ini rangkaian seri ya, seri pun sama kalau tidak salah 14. Oh tidak guys, ternyata lebih besar ya, seperti itu. Terus lampunya di rangkaian paralel lemon itu menyala jika salah satu didekatkan dan salah satu dijauhkan, maka lampu tidak menyala seperti itu. Jadi lampunya tidak menyala bebarengan ya guys, jadi salah satu menyala, salah satu padam seperti itu. Karena buah lemon itu kandungannya tidak terlalu besar, jadi voltnya tidak terlalu besar, menjadi hanya salah satu saja yang menyala seperti itu. Ini sedang kita coba ulang, dan ini yang paralel tomat guys, tomat tidak menyala sepertinya. Terus kita cek yang paralel arus dan tegangannya nih, kita lihat berapa arus dan tegangan dari rangkaian paralel tomat. Oh sebesar itu ya, terlihat di video ya, itu ya seperti itu. Lanjut, ini kita cek keduanya, arus beserta tegangannya. Oke. Nah sepertinya ini kita sedang mengecek buah tomat kembali ya sepertinya. Baik, ini lihat ini buah lemonnya bisa menghidupkan sebuah lampu kecil ya. Oke. Setelah kita revisi ternyata lampu lanjut guys. Jadi kita lagi mengecek kembali, dan lihat ini kita memakai gitar ya, kita mengeceknya. Lanjut kita cek ulang buah lemon tersebut, dan kita lihat lagi ini ternyata nyala ya guys. Ini tuh ini rangkaian masih ini kita paralel, kita cek arus dan tegangan. Lanjut, kita ini masih nyala ya.
Ini masih nyala, dan ini kita ganti ya. Kita menggunakan paku, tidak menggunakan seng, tapi kita memakai koin, masih koin ya tuh guys. Ada paku dan koin tembaga, dan lampunya nyala. Ini diganti ya. Ini kalau tidak salah koin perak dan seng aluminium tidak menyala ya pada lemon, karena tidak bisa menghantarkan listrik ya. Tuh tidak menyala. Kita coba juga tidak menyala. Tuh nihil guys hasilnya. Tuh ini menggunakan koin perak beserta aluminium. Ini kita lanjut kentang ya. Kentang ini kita coba. Kita lanjut potong buah kentang dan kita masukkan koin tembaga. Ini agak susah ya. Terus kita masukkan juga seng ya. Seng. Secara perlahan saja kita masukkan seng, lalu kita capit. Setelah semua selesai kita capit. Jadi sini kita menggunakan 5 buah kentang ya, karena setelah kita cek kurang dari 5 buah itu lampunya tidak menyala ya guys. Jadi ini kita menggunakan 5 buah kentang, lalu kita tempel-tempel dan kita coba nyala atau tidak nih. Jeng jeng jeng. Aduh lama banget ya. Kita cek apakah menyala atau tidak lampunya, dan menyala guys. Menyala. Kita cek ya, ini tegangan beserta arus dari buah kentang ini. Ini tuh kalau tidak salah tegangannya ya guys. Arusnya guys, ini arusnya kalau tidak salah 12.120. Oh ternyata terus turun terus ya guys. Terus kita akan mengecek. Oke, di sini kita mencoba buah kentang menggunakan rangkaian paralel, dan salah satu lampu menyala jika salah satu lampu satunya didekatkan dan lampu yang satunya diregangkan, maka lampu yang diregangkan akan menyala. Seperti itu, kita terus mencoba sampai berhasil. Ya. Yang ke-1, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, lubangi kaleng yang sudah tidak terpakai lalu rapihkan. Yang ketiga, buat sayatan kecil di buah lalu masukkan potongan kaleng dan koin ke buah yang tadi disiapkan. Yang keempat, belah kabel menjadi 2 bagian dan ikatkan penjepit buaya. Yang kelima, jepitkan jepitan buaya ke koin dan seng. Yang keenam, jepit pakai lampu LED dengan kabel yang sudah terhubung ke buah, dan akhirnya lampu menyala. Nah, yang ketujuh, mengukur besar arus dan tegangan listrik yang dihasilkan lemon. Nah, di sini arus paralelnya sebesar 151,4 mA, arus serinya 153,3 ampere, dan tegangannya 0,14 volt. Yang kedelapan, mengukur besar arus dan tegangan yang dihasilkan tomat. Arus paralelnya sebesar 60,2 mA, arus serinya 186,8 ampere, dan tegangannya 0,45 volt. Yang kesembilan, mengukur besar arus dan tegangan yang dihasilkan jeruk nipis. Arus serinya sebesar 132 mA, dan tegangannya 0,7 volt. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip sel volta. Jadi prinsip kerja sel volta itu adalah mengubah energi kimia dari reaksi redoks menjadi energi listrik. Contohnya itu ada baterai serta api kering. Jadi di prinsip sel volta itu ada 2, ada katoda di kutub positif, ada anoda di kutub negatif. Kalau katoda N0 derajatnya lebih besar, sedangkan anoda N0 derajatnya lebih kecil. Di katoda itu ada reduksi dan di anoda ada oksidasi. Baik, untuk reaksi di katoda dan anoda, yang pertama reaksi yang terjadi di anoda yaitu Zn menjadi Zn2+ ditambah 2-emin, lalu yang di katoda yaitu Cu2+ ditambah 2-emin menjadi 2Cu, menghasilkan Zn ditambah Cu2+ menjadi Zn2+ ditambah Cu. Nah, di sini ada elektroda. Elektroda itu apa sih? Elektroda adalah sebuah rangkaian listrik yang terhubung dengan larutan elektrolit dari sebuah rangkaian listrik. Elektroda dalam sel elektrokimia dapat disebut sebagai anoda dan katoda. Nah, dalam sel volta terdapat 2 elektroda, yaitu katoda kutub positif, tempat terjadinya reaksi reduksi, dan anoda kutub negatif, tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, di sini juga ada elektrolit.
Elektrolit adalah suatu zat yang larut dan terurai ke dalam bentuk ion-ion, dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom yang bermuatan elektrik. Elektrolit bisa berupa air, asam, basa, dan senyawa kimia lainnya. Beberapa gas tertentu dapat berfungsi sebagai elektrolit pada kondisi tertentu, misalnya pada suhu tinggi atau tekanan rendah. Elektrolit merupakan senyawa yang berkaitan dengan ion dan kovalen polar. Sebagian besar senyawa yang berkaitan dengan ion merupakan elektrolit. Sebagai contoh, ikatan ion NaCl yang merupakan salah satu jenis garam dapur. NaCl dapat menjadi elektrolit dalam bentuk larutan dan lelehan, atau bentuk liquid dan aqueous. Sedangkan dalam bentuk solid atau padatan, senyawa ion tidak dapat berfungsi sebagai elektrolit. Aplikasi sel Volta. Pada aplikasi sel Volta terdapat baterai kering. Pada baterai kering terdapat sel kering mangan. Sel kering mangan adalah baterai yang menggunakan katoda berupa grafit dan mengandung mangan dioksida atau MnO2. Mangan dioksida adalah senyawa mangan yang dapat mengurai H2O2 dan melepaskan oksigen. Pada baterai kering, sel kering mangan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bungkus dalam bentuk zinc atau Zn sebagai elektroda negatif atau anoda, batang karbon atau C sebagai elektroda positif atau katoda, dan pasta MnO2 dan NH4Cl yang berperan sebagai elektrolit. Pada sel kering, reaksi oksidasi terjadi pada logam seng dan reaksi reduksi terjadi pada karbon yang inert. Elektrolitnya adalah pasta MnO2, ZnCl2, NaCl, dan karbon hitam. Pada jeruk lemon mengandung asam sitrat C6H8O7 yang dapat menghasilkan kation dan anion yang menghantarkan listrik. Asam sitrat dalam jeruk lemon dapat teroksidasi atau menghilangkan elektron dari sel. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di LKPD. Jeruk lemon dapat menghasilkan listrik karena mengandung asam sitrat yang berfungsi sebagai elektrolit. Nah, ketika dua jenis logam berbeda seperti zinc, seng, dan tembaga dimasukkan ke dalam lemon, reaksi kimia terjadi. Seng melepaskan elektron atau beroksidasi, sementara tembaga menerima elektron atau bereduksi. Aliran elektron ini menciptakan arus listrik. Berdasarkan dengan data percobaan dari kelompok kami, tidak semua buah dapat digunakan sebagai baterai yang efektif. Seperti contohnya, lemon dan jeruk nipis menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan LED meskipun redup. Tomat meskipun memiliki tegangan listrik yang cukup tinggi, yaitu 4,5 volt, dalam rangkaian seri tidak mampu menyalakan lampu LED. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun buah dapat bertindak sebagai sumber listrik karena adanya reaksi elektrokimia antara katoda Cu dan anoda Zn, efektivitasnya bergantung pada jenis buah. Tomat mungkin memiliki elektrolit yang kurang efektif dibandingkan lemon atau jeruk nipis, sehingga tidak dapat menyalakan LED. Nah, dari data percobaan kelompok kami, tegangan listrik pada rangkaian seri dengan lemon adalah 1,4 volt. Lalu tegangan listrik pada rangkaian paralel dengan lemon juga 1,4 volt. Karena tidak ada perubahan tegangan, ini menunjukkan bahwa penyusunan secara paralel tidak meningkatkan tegangan listrik, sehingga dapat disimpulkan bahwa tegangan listrik yang dihasilkan yaitu sama, tidak berubah. Jadi, jika kita mengganti kedua jenis lempeng logam pada baterai jeruk dengan logam lain, seperti besi, hasilnya diperoleh akan berbeda karena tegangan listrik yang dihasilkan tergantung pada perbedaan potensial elektroda antara kedua logam yang digunakan. Simpulan yang dapat ditarik oleh kelompok kami dari percobaan tersebut bahwa ternyata kita dapat menunjukkan bagaimana prinsip dasar sel elektrolikmia bekerja dalam menghasilkan listrik dengan menggunakan reaksi kimia atau sel Volta.
Oke, cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan dalam pembuatan Sel Polta. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.